Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita semua di-equip dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh menerangi jalan-jalan kita. Oke, hari ini judul dari khotbah yang ada adalah bertanggung jawab di dalam tambahannya Tuhan. Bertanggung jawab di dalam tambahannya Tuhan. Oke, mari sama-sama kita buka ayat yang sudah sangat-sangat sering kita quote atau sudah sangat sering kita kenal, ya, sudah sering kita hafal. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi gini, ada yang harus kita cari, ada yang harus Tuhan yang menambahkannya dalam kehidupan kita. Nah, ini problem nih. Seringkali kita cari sesuatu yang salah, seringkali kita mengejar sesuatu yang salah, memburu sesuatu yang salah, sehingga hidup kita malah jadi nggak karuan. Padahal sebenarnya Tuhan punya polanya adalah gini: kamu cari yang harus kamu cari, yaitu kerajaan Allah, kebenarannya, ya, itu semua harus dicari. Lalu semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, gitu. Nah, semuanya ini yang mau kita bahas nih, yang ditambahkan kepada hidup kita ini yang mau kita bahas dan kita pelajari. Oke, nah, saudara, kita ngerti bahwa di dalam perumpamaan tentang talenta, ada orang yang diberi 5 talenta bisa menjadi 10, 2 diupayakan menjadi 4, 1 dibiarkan. Nah, yang 1 ini diambil lalu diberikan kepada yang punya 10. Jadi dia punya 11 nih. Nah, itu kan tambah-tambahannya Tuhan. Terserah Tuhan mau kasih kepada siapa. Nah, ini tambahan-tambahannya yang kita mau diskusikan hari ini. Yang ini yang mau kita bahas hari ini. Apa yang harus kita kerjakan dengan tambah-tambahannya, gitu. Oke, yuk kita mau lihat di dalam contoh orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Raja ketiga dari bangsa Israel, di dalam 2 Tawarikh. Oke, 2 Tawarikh 1 ayat yang ke-10 dan 11. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Jadi Salomo itu diberi satu statement oleh Tuhan. Oke, kamu minta apa yang kamu ingini. Lalu Salomo minta hikmat, kebijaksanaan, ya. Itu yang dia minta. Kita tahu bahwa sometimes orang ini udah salah minta, sudah salah jawab nih. Kalau kayak begini tuh pasti biasanya orang kepingin cepet kaya, kepingin cepet terkenal, kepingin cepet macam-macam lagi. Tetapi Salomo itu dia minta hikmat, karena untuk mengatur bangsa yang besar ini dia ngerti bahwa dia butuh hikmat Tuhan. Dia butuh hikmat Tuhan untuk bisa mengelola bangsa yang besar ini, memimpin bangsa yang besar ini, gitu. Dan lalu Tuhan memberikan dia hikmat. Tapi Tuhan memberikan tambahan-tambahannya. Tambahan-tambahannya yaitu apa? Kekayaan juga didapat, ya. Harta benda juga didapat, kemuliaan juga didapat, lalu umur panjang. Nah, itu adalah tambah-tambahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, problems kalau itu semua yang bentuknya tambahan itu kita kejar, itu problems. Kita nggak cari dahulu kerajaan Tuhan, kita nggak cari dulu kerajaan Allah, kita nggak cari dulu kebenaran-kebenarannya, kita ngejar itu terus, gitu. Padahal itu Tuhan willingly untuk menambahkannya dalam hidup kita. Makanya penting banget untuk kita mengerti apa ya yang utama dalam hidupku, apa yang jadi tambahan dalam hidupku, gitu.
Buat Salomo, hikmat itu penting banget. Itu yang harus aku kejar. Kalau ada satu permintaan yang aku boleh minta, aku mau minta hikmat, kebijaksanaan. Kekayaan, ntar dulu deh, nggak apa-apa. Bangsa Israel nggak jadi bangsa yang paling kaya juga, nggak apa-apa deh. Harta benda, bangsa Israel nggak punya harta benda yang luar biasa juga, nggak apa-apa deh. Yang penting punya hikmat untuk mengatur bangsa ini. Itu yang paling penting buat Salomo, dan itu benar. Makanya ada tambahan-tambahannya. Karena kalau kita tidak benar, maka nggak ada tambah-tambahannya tuh dalam hidup kita. Ya, seperti orang yang punya satu talenta. Satu talenta itu kalau dia nggak benar menjalankan hidupnya, ya nggak akan ditambahkan. Malah yang ada malah diambil dari hidupnya. Nah, ini jadi satu hal yang mesti jadi concern-nya kita. Kita mesti waspada dengan apa yang kita minta, dan izinkan Tuhan. Terserah maunya Tuhan untuk menambahkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Kalau kita ditambahkan harta kekayaan, that's alright gitu. Kalau kita ditambahkan umur yang panjang, that's alright. Nah, setelah kita dapat tambahan-tambahannya itu, apa yang harus kita kerjakan? Setelah orang jadi kaya tuh dia mesti ngapain sih? Karena banyak orang menentukan kaya itu jadi tujuan hidupnya. Setelah dia udah kaya mau ngapain? Itu sudah selesai kok tujuan hidupnya. Mau ngapain lagi? Nah, tetapi Salomo ketika dia tahu bahwa aku dapat hikmat, aku dapat kebijaksanaan Tuhan. Artinya apa? Aku sekarang sudah capable untuk ngurus bangsa yang besar ini. Ngurus bangsa Israel ini besar gitu ya kan. Dan aku sudah capable karena hikmat Tuhan, karena kebijaksanaan Tuhan bekerja, sudah aku miliki. Dan aku bisa rules bangsa ini dengan hikmat dan kebijaksanaan itu. Tetapi karena Tuhan memberi lebih, karena Tuhan memberi juga harta kekayaan, memberi juga harta benda. Nah, apa yang harus dikelola dengan ini gitu? Karena tambahan ini juga harus dikelola. Kita mesti bertanggung jawab dengan yang ditambahkan oleh Tuhan. Banyak orang nggak ngerti nih bahwa ketika dia jadi kaya, apa yang harus dilakukan dengan kekayaannya. Ketika dia punya harta benda, apa yang harus dilakukan dengan harta bendanya. Buat Salomo jelas, begitu dia punya harta kekayaan, begitu dia punya emas, begitu dia punya perak, begitu banyak kekayaan-kekayaan dari mana-mana datang kepada Salomo. Salomo langsung ngambil inisiatif, bertanggung jawab dengan kekayaannya itu, dengan harta bendanya itu. Dia langsung memulai pembangunan bait suci. Salomo adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, ketika kita dikasih harta kekayaan, apakah kita bertanggung jawab? Ketika Tuhan memberikan kita kesehatan berupa umur yang panjang, apakah kita bertanggung jawab dengan umur itu, dengan hidup kita? Berapa banyak jiwa yang kita dekatkan kepada Tuhan? Berapa banyak jiwa yang kita kenalkan kepada Tuhan? Kita mesti bertanggung jawab dengan semua tambahan-tambahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya senang kalau Tuhan menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Cuman masalahnya adalah, apakah kita bertanggung jawab setelah menerima tambahan-tambahannya Tuhan itu? Ayo kita bertanggung jawab di dalam mengelola tambahan-tambahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Salomo itu punya mindset, pokoknya kalau aku sudah dikasih kekayaan seperti kayak gini nih, aku mau bikin bait suci termegah yang aku bisa bikin. Karena harta kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidup aku tuh luar biasa banget. Banyak banget resources, banyak banget. Emas, perak, harta benda yang lainnya dikumpulkan oleh Salomo untuk dia membuat bait suci. Dan bait suci itu dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Hati-hati ketika Tuhan menambahkan
gaji dalam hidup kita. Tuhan menambahkan berkat dalam bentuk bonus, berkat dalam bentuk promosi, berkat dalam bentuk macam-macam. Rumah, berkat dalam bentuk yang lain. Ya, apakah kita bisa dinilai Tuhan bertanggung jawab dengan berkat-berkat tersebut? Karena Tuhan memang mau menambahkan dalam hidup kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menambahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita sanggup, Dia pasti akan menambahkan dalam hidup kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerti bahwa orang ini tuh bisa dikasih apa ya, gitu. Nah, bertanggung jawablah di dalam apa yang Tuhan berikan, karena itu tambah-tambahannya Tuhan. Ya, saya bersyukur. Nah, sekarang kita mesti mulai ngecek nih, apa yang Tuhan tambahkan ya dalam hidup aku ya. Oh, Tuhan tambahkan aku promosi seperti ini. Oh, aku punya rumah yang lebih nih. Aku mau mulai mikir gimana ya tanggung jawab aku dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup aku. Oh, aku punya uang segini. Oh, aku punya harta kekayaan. Oh, aku punya harta benda. Oh, aku punya umur yang panjang. Sudahkah kita menggunakan itu dengan segenap hati, dengan bertanggung jawab? Nah, itu yang harus terus-menerus kita ingat. Karena ada masanya di mana Salomo itu bermain-main dengan penyembahan berhala, ya kan? Tidak bertanggung jawab dengan fame-nya dia, dengan keterkenalannya dia. Siapa aja mau jadi istrinya dia, siapa aja mau untuk dipersunting oleh Salomo. Tapi bukankah kalau Salomo bisa bertanggung jawab dengan fame-nya, dengan keterkenalannya itu, dengan viralnya dia di seluruh antero negeri, justru harusnya nama Tuhan dipermuliakan. Cuman kita ngerti kisahnya bahwa Salomo itu jatuh di dalam penyembahan berhala. Well, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apapun tambahan yang Tuhan berikan dalam hidupmu hari ini, mulai list tambahannya ini, tambahannya ini, tambahannya ini, tambahannya ini. Dan aku mau mulai bertanggung jawab terhadap yang ini. 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 Ya, jadi kalau Tuhan memberikan kekayaan dalam hidup kita, nggak apa-apa Tuhan, aku mau bertanggung jawab. Kalau Tuhan memberikan harta benda dalam hidupku, aku mau bertanggung jawab. Kalau Tuhan memberikan talenta dalam hidupku, aku mau bertanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan umur panjang dalam hidupku, aku mau bertanggung jawab. Ketika Tuhan menambahkan pelayananku, promosiku, atau apapun, aku mau bertanggung jawab di dalamnya. Amin, saudara. Bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Mari sama-sama kita tutup Alkitab kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa bertanggung jawab di dalam segala hal. Bertanggung jawab dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terpuji namamu, diberkati umatmu yang ikut akan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah berkat damai Allah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai hidup kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.